Ini pertanyaan yang mungkin sudah cukup sering kita jumpai dan sering kita sendiri mempertanyakannya. Apakah diri ini benar-benar ada? Hal-hal yang kamu kendalikan. Ketakutan adalah respon otomatis di otakmu terhadap hal-hal yang menakutkan. Tapi ketakutan itu sendiri tidak berada di bawah kendali sadarmu. Itu terjadi secara otomatis. Dan jika itu terjadi secara otomatis, maka kita anggap itu bukan bagian dari dirimu. Itu adalah hal yang dilakukan oleh otakmu, tetapi itu bukanlah hal yang dilakukan oleh dirimu secara sadar. Jadi, ada hal-hal yang tidak kamu kendalikan, dan kemudian ada hal-hal di otakmu yang mungkin saja bisa kamu kendalikan. Hal-hal yang merupakan bagian dari dirimu. Oke, mari kita cari tahu di mana garisnya. Sebagian besar hari ini kita telah berkedip dan bernafas secara otomatis. Tetapi sekarang kamu memikirkannya, kamu akan melakukannya secara manual. Bagaimanapun kamu akan tetap melupakannya dalam beberapa menit. Dan semua itu akan terjadi otomatis lagi. Jadi momen berkedip dan bernafas itu juga bukan bagian dari dirimu. Oke, selanjutnya, bagaimana dengan hal-hal yang kamu sukai? Tentunya kita memilihnya. Misalnya selera musik. Musik yang kita suka akan mengaktifkan bagian otak yang berhubungan dengan respon euforia atau bagian yang membuatmu merasa senang. Tapi baiklah, apakah kamu memilih untuk lebih menyukai Fiersa Besari daripada Beethoven? Tentu saja tidak. Seandainya memang begitu, kamu mungkin akan memilih menyukai semuanya. Semua jenis lagu, semua artis, dan semua kategori musik. Tapi meskipun kamu mungkin ingin menyukai semuanya, kamu mungkin akan tetap memiliki preferensi dari suasana, perasaan yang kamu rasakan, dan lingkungan di sekitarmu, yang dimana itu juga di luar kendalimu. Jadi preferensimu terhadap musik dan hal-hal yang kamu suka juga bukan kamu. Jadi kita geser garisnya sedikit lagi. Jika kamu penutur asli bahasa Indonesia atau kamu hanya fasih dalam berbahasa Indonesia, kamu tidak memilih untuk memahami kata-kata ini. Mereka hanya masuk dan otakmu bekerja secara otomatis atau secara sendirinya, dan tidak mungkin karena pemrosesan data secara sadar. Ketika kamu sudah cukup mahir dalam berbahasa, pemahaman bahasa tersebut akan menjadi otomatis. Jadi pemahaman bahasa juga bukan kamu. Oke, tapi bagaimana dengan hal-hal yang lebih tinggi lagi? Hal-hal yang lebih kompleks, contohnya ketika kita bermain alat musik atau ketika kita mengendarai mobil. Itu pasti membutuhkan kesadaran, itu tidak bisa otomatis. Ya, mungkin untuk beberapa waktu atau untuk sementara waktu, itu tidak mungkin otomatis. Tapi jika kamu bermain alat musik, kamu mungkin akan menyadari bahwa jari-jarimu tahu apa yang harus dilakukan secara otomatis. Atau jika kamu mengemudi, kamu tahu bisa pergi dari A ke B dalam mobil, dan masih bisa memikirkan hal-hal lain tentang pekerjaanmu sambil menyetir mobil tersebut. Jadi, menyetir mobil juga termasuk hal-hal yang bersifat otomatis, dan itu juga bukan bagian dari dirimu. Ya, baiklah. Tapi setidaknya tugas motorik sederhana berada di bawah kendalimu. Apakah benar begitu? Ketika kita menggerakkan tangan atau kaki atau apapun yang ada di anggota tubuh kita, secara sederhana harusnya kita memiliki kendali penuh terhadapnya. Tapi mari kita bahas tentang percobaan Benjamin Libet yang cukup terkenal dengan meminta orang-orang untuk menekan tombol secara acak ketika mereka merasa ingin menekannya. Dia memantau aktivitas otak mereka saat mereka melakukan percobaan ini. Hal anehnya adalah bahwa otak tampaknya mempersiapkan diri untuk menekan tombol jauh sebelum orang tersebut melaporkan untuk memilih untuk menekan tombol itu sendiri. Jadi, secara simpel, seakan-akan otak sudah memutuskan untuk menekan tombol sebelum orang tersebut menyadarinya. Hal itu terlihat dalam pemantauan aktivitas otak yang dilakukan. Dan mungkin ada beberapa masalah yang terjadi dalam percobaan ini dan ada beberapa miskonsepsi dalam pengaplikasiannya. Tapi tentu saja, tampaknya hal itu menunjukkan bahwa sistem-sistem di bawah kesadaran jauh lebih penting daripada sistem-sistem kesadaran itu sendiri, dan bahwa memilih untuk melakukan sesuatu mungkin hanya permainan yang dimainkan otak untuk membenarkan apa yang sudah akan dilakukannya atau apa yang sudah
diputuskan oleh otak itu sendiri. Oke, jadi ketakutan bukanlah kamu, hal-hal bertahan hidup juga bukan kamu, preferensimu bukan kamu, hal-hal motorik juga bukan kamu. Lalu apalagi? Apalagi yang terjadi dalam dirimu yang bukan kamu? Lalu, jika kita mencoba untuk menutup mata atau bermeditasi dan berusaha mengabaikan input dari indrawi lain seperti telinga dan hidung, jika kamu mampu mengabaikan semua kecemasan pikiran dan semua sensasi tubuh, kamu akan menemukan bahwa tidak ada yang jelas di dalam dirimu. Tidak ada pusat yang disebut sebagai kesadaran. Itu hanya suatu keberadaan, bukan kesadaran. Ada sensasi tertentu yang tetap saja otakmu memprosesnya secara otomatis. Kamu sebagai sesuatu tampaknya tidak memiliki pusat yang kita harapkan sebagai kesadaran. Dan jika kamu mulai mencarinya, kamu akan sadar sebenarnya kamu tidak ada. Atau tidak secara konkret untuk mengatakan hal ini secara sederhana, tapi itulah ide dasarnya. Proses otomatis lain di otak mungkin adalah sistem yang mengatakan aku adalah suatu dengan diri yang sadar. Ada sesuatu di dalam yang mengalami dan itu adalah aku. Tapi mungkin tidak ada. Tapi meskipun kamu mungkin semacam kebohongan dan mungkin aku juga, kamu masih sadar apapun yang terjadi. Kamu tetap bisa yakin bahwa kamu sedang sadar. Dan itu cukup unik. Kita tidak tahu seberapa sadar makhluk atau hewan lain. Hampir tidak ada hewan yang mengenali bayangannya sendiri karena alasan tertentu, kecuali beberapa kera besar, lumba-lumba, dan mungkin gajah, dan beberapa hewan lainnya untuk beberapa alasan. Tetapi pertanyaan yang lebih besar adalah, jika ada makhluk lain yang belum kita temui di alam semesta ini, dan jika mereka sudah ada sejak lama, atau mungkin sudah ada, apakah mereka mempunyai kesadaran? Kita selalu tampaknya menganggap bahwa alien adalah makhluk yang sangat cerdas dan maju secara peradaban, dan kita menganggap alien bisa atau akan mengikuti jalur yang mirip dengan kita sebagai manusia, mulai dari sel, naik dan naik, membangun ketembakan yang cepat saji, membangun teknologi, membangun sistem medis dan sebagainya. Tapi apakah mereka akan memiliki kesadaran? Sepertinya kemungkinan evolusi secara tidak sengaja membuat beberapa mamalia tinggi di bumi. Karena itu mungkin lebih baik untuk pemecahan masalah atau kebingungan dalam kasus ini. Mungkin itu hanyalah salah satu eksperimen acak yang dilakukan oleh alam semesta kita, seperti platypus dan hewan-hewan lain. Mungkin kita memiliki kesadaran yang sekarang hanya karena kita beruntung. Ini mungkin kebetulan atau mungkin saja jackpot yang terjadi di alam semesta, dan kita mendapatkan kesempatan untuk mencobanya. Tapi mari kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah kamu benar-benar ada? Jawabannya akan sangat kompleks dan mendalam. René Descartes, seorang filsuf terkenal, mencoba menjawab pertanyaan ini dalam karyanya Meditation on First Philosophy. Dia memulai dengan meruntuhkan semua pengetahuan dan keyakinan yang dimilikinya untuk memulai lagi dari awal, dengan tujuan menemukan dasar yang tidak bisa diragukan. Persepsi sensori dan keraguan. Descartes menyadari bahwa semua pengetahuannya berasal dari persepsi sensori atau indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan sebagainya. Namun, indera kita tidak selalu dapat dipercaya. Misalnya, kita bisa selalu salah mengenali orang dari kejauhan, atau kita bisa melihat pesawat yang ada di atas sana sangat kecil, padahal dalam kenyataannya pesawat itu bisa sangat besar. Dan itulah ilusi dari sebuah jarak yang diciptakan oleh indrawi kita. Descartes kemudian memperkenalkan ide tentang mimpi. Saat mimpi, kita seringkali tak menyadari bahwa kita sedang bermimpi, dan mimpi itu terasa sangat nyata. Misalnya, kita bisa merasa sedang berenang atau melawan seekor naga dan menjadi pahlawan super, padahal tubuh kita sedang berbaring di tempat tidur. Jadi, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita tidak sedang bermimpi saat ini? Descartes memperkenalkan konsep bahwa mungkin ada iblis jahat yang menipu kita untuk percaya bahwa realitas adalah nyata. Iblis ini menciptakan ilusi yang membuat kita percaya bahwa dunia, tubuh kita, dan segala sesuatu di sekitar kita
adalah nyata padahal sebenarnya tidak. Aku berpikir maka aku ada. Pemikiran ini sudah kita kenal sejak lama dan sudah disebutkan di banyak esai. Dan untuk mengatasi keraguan ini, Descartes menyimpulkan bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa diragukan adalah kenyataan bahwa kita sedang berpikir. Jika kita meragukan eksistensi kita, itu berarti kita sedang berpikir. Dan jika kita sedang berpikir, maka kita ada. Ini diungkapkan dalam ungkapan terkenal yang berarti aku berpikir, maka aku ada. Implikasi filosofis. Pemikiran Descartes membuka pintu bagi berbagai pertanyaan filosofis tentang realitas dan pengetahuan. Salah satu implikasi utamanya adalah pengetahuan kita tentang dunia harus dibangun di atas dasar yang tidak bisa diragukan. Ini berarti bahwa metodologi skeptisisme yang ketat harus digunakan untuk menguji kebebasan semua keyakinan kita. Kesimpulan Descartes juga memiliki implikasi yang sangat penting dalam eksistensialisme dan kesadaran diri. Menyadari bahwa kita adalah entitas yang berpikir membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang identitas dan keberadaan kita. Ini mengajak kita untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar ada dan bagaimana kita memahami diri kita sendiri dalam konteks dunia yang kita alami. Modernisasi pemikiran Descartes. Dalam konteks modern, pemikiran Descartes masih sangat relevan, terutama dalam diskusi tentang kecerdasan buatan atau AI. Pertanyaan tentang apa yang membedakan kesadaran manusia dari simulasi komputer atau AI yang mampu berpikir dan membuat keputusan mirip manusia masih menjadi topik perdebatan yang sangat intens, di mana sekarang AI menunjukkan perkembangannya yang sangat besar dan seakan-akan menunjukkan bahwa dia memiliki kesadaran, padahal dia hanyalah sebuah simulasi komputer yang diciptakan oleh manusia menggunakan model-model tertentu. Dan hal ini menyebabkan perdebatan yang intens di mana kesadaran kita mungkin saja timbul dari segala macam bentuk informasi yang tertanam di benak otak kita. Dengan melalui konsep-konsep ini, kita diajak untuk berpikir lebih kritis dan mengevaluasi realitas atau eksistensi kita, serta lebih bijak dalam memahami dan menghargai kapasitas berpikir sebagai manusia. Dan kembali ke pertanyaan awal, apakah kita benar-benar ada?